Tiba-tiba melesat sebuah kapak tepat di wajah gadis ini, bro. Lalu kemudian si abang itu melemparnya tepat menancap di tubuh penjahat itu. Cakep. Secara bersamaan muncul lagi pria berkumis di lokasi. Lalu kemudian si abang menghampirinya. Karena merasa nyawanya terancam, ia berkata, "Aku bukan dalang di balik ini. Ini adalah nasib burukku. Lalu siapa di balik penyerangan ini? Aku tak berada di belakang ini dan bukan kau targetnya. Gadis ini targetnya." Sontak semua kaget mendengarnya. Kacau ini, bro. Bos tuyul di balik serangan ini. Terlihat foto si gadis menjadi target atas perintah orang lain, di mana pada saat itu si gadis menjadi sasaran tembak, tapi terhalang oleh si abang. Dan pada waktu kejadian di tengah pasar, gadis itu juga menjadi targetnya. Dan terakhir yang di kereta. Kenapa ada orang yang ingin menyakitiku? Dia bohong. Dia bicara omong kosong. Bagaimana kau tahu? Hanya ada satu orang di balik serangan ini, si kumis uban dari Hyderabad. Si kumis uban melintang, psikopat sadis, orang jahat paling terkenal di Hyderabad. Dia membuat para menteri dan pengusaha ketakutan. Siapapun berani memandangnya dengan cara yang salah akan mati. Si kumis uban dan abangnya adalah musuh bebuyutan. Dia telah bersumpah untuk membunuh setiap anggota keluarganya satu persatu. Dia pertama kali mengontrakku untuk pekerjaan ini, tapi aku tak ingin main-main dengan kau juga tak boleh terlibat dalam kekacauan ini. Kini dengarkan saranku. Dan keluarganya mendengar hal itu, mereka bukan takut, bro, malah diketawain aja. Cakep. Aku tak akan menerima saranmu, bahkan jika kau orang jujur terakhir yang ada di dunia ini. Sontak adiknya ketawa. Jawaban super, bro. Jika bukan karena hubungan yang akan kami bagi, dia akan menjadi calon istriku, ibu dari anakku, dan menjadi kakak iparku. Aku akan selalu ada untuk keluargaku. Jika kau ingin kami baik hati padamu, maka kau harus mengawasi si kumis uban untuk kami. Sisanya terserah padamu. Lalu ia pun pergi. Si gadis pun menjadi terdiam mendengar itu. Aku khawatir dengan keluargaku, tapi aku tak ingin sesuatu terjadi padamu karena aku. Sekarang pulanglah. Kau gila. Kau hilang akal. Apakah kau tak lihat orang seperti apa kumis uban ini? Dan di atas semua ini, kakakmu tak melakukan kekerasan. Saat seseorang yang kejam mengejar orang tanpa kekerasan, maka orang tanpa kekerasan itu membutuhkan dukungan dari orang yang sangat kejam. Sontak gadis itu terdiam. Setuju, tapi abangku, mulai hari ini abangmu adalah abang kami. Kau telah menjaga keluargaku dengan baik. Sekarang saatnya bagi kami untuk menjaga keluargamu. Sontak si gadis jadi tersenyum, bro. Orang India sangat kuat. Mantap bener kau, bang. Lalu perjalanan pun dilanjutkan dengan kebahagiaan. Lalu sampailah di Hyderabad, di mana terlihat acara festival dimulai. Tampak banyak orang menghadiri di acara itu. Dan tak lupa juga para artis-artis India cantik yang ikut menghadiri pesta perayaan itu, bro. Tarian dan nyanyian pun dikumandangkan, bro. Pokoknya seru abis dah. Lalu kemudian, secara mengejutkan, tiba-tiba si abang tampan muncul dengan penampilan baru, bro. Terlihat ia lebih gagah dari yang kemarin, bro. Membuat gadis itu jadi tanpa cinta. Asik. Lalu sambil tersenyum, gadis itu pun menggerakkan jarinya. Potong rambut ya? Si abang pun menjawabnya lewat dari gerakan tundukan kepalanya, bro. Cakep. Sontak gadis itu pun tersenyum dan langsung buru-buru menghampiri. Senang kalian datang. Terima kasih telah datang. Hai, kau memotong rambutmu. Si abang pun mengganggu aja, bro. Lalu adiknya menceritakan kalau si abang berdoa untuk kesehatan neneknya, tapi sembari memotong rambutnya. Si gadis pun jadi terdiam. Hari ini untuk kedua kalinya dalam hidupnya untuk keluargamu, bukan keluargamu, bro, keluarga kita. Membuat si gadis jadi tersenyum sambil melihat si abang. Catak kok, bang. Lalu mereka menunjukkan video abang potong rambut. Terlihat rekaman itu. Dia sangat menyukaimu. Sebenarnya dia sangat mencintaimu dari lubuk hatinya. Membuat si gadis jadi tersipu malu, bro, sambil melirik si abang. Lalu datanglah keluarga besar si gadis. Kemudian mereka berkenalan dan berkata, dia yang paling kusayangi. Jaga dia baik-baik, pasti lebih dari hidupku. Lalu sampailah mereka di rumah si gadis bersama keluarga si gadis. Tak lama kemudian, salah seorang keluarganya datang mengatakan kalau neneknya sudah sadar. Apa? Lalu buru-buru mereka masuk. Dia nenekku, dia telah koma selama 8 tahun. Dia sadar kembali hari ini. Nenek, dokter telah memintamu untuk beristirahat. Ya, ingat dia, bu, dia cucumu, Cinta. Lalu neneknya menggerakkan tangannya. Ya, dia sudah dewasa sekarang. Sedemikian rupa
sehingga dia telah memilih pasangan hidupnya. Lalu si abang pun mendekatinya. Kemudian neneknya itu menyatukan tangan mereka berdua, bro. Biarkan nenek istirahat sekarang. Ya, biarkan dia tidur. Tidur lagi lah. Dia telah tidur selama 8 tahun. Sontak mereka ngakak, bro. Dia baru saja bangun. Aku ingin bicara dengannya. Kalian pergilah. Aku akan bicara dengan ibuku. Tak lama dari itu, mereka pun makan bersama. Lalu ibunya berkata, kebaikan terjadi saat orang-orang baik ada di sekitar. Artinya, orang baik selalu membawa keberuntungan. Benar, tunggu dan lihat saja. Ibumu akan segera mulai berjalan dan berlari juga, jawab abangnya. Bu, nenek meninggal. Sontak mereka kaget semua. Mau ketawa takut dosa. Kacau dah, dia tiada. Sontak si abang dan adiknya pada bengong. Mau ketawa takut dosa. Sontak wajah si gadis ngikut juga, bro. Mau ketawa takut dosa. Lalu wajah si abang pelan-pelan melihat calon kakak iparnya itu. Dia akan mulai berlari. Ya, mau ketawa takut dosa. Lalu terlihatlah mayat neneknya itu. Ayolah bang, ketawa takut dosa. Ya udah kalau begitu, ini kan cuma film. Mereka datang ke sini dan nenek meninggal. Kenapa kau bilang begitu? Mereka tak membawa nasi buruk. Lalu secara tidak sengaja mereka pun mendengar percakapan itu, bro. Lalu si abang berkata, jika keluargamu berpikir seperti itu, kami takut bahwa kami membawa kesialan bagi keluargamu. Rasanya seolah-olah kami melakukan pekerjaan si kumis uban. Lalu telepon berbunyi. Si kumis uban merencanakan serangan besar terhadap keluarga mereka. Sabtu ini kau harus terima panggilanmu. Lalu si abang menceritakan kepada si gadis, kau pasti merindukan nenekmu. Ya, rencana kumis uban adalah mengirim kalian semua padanya. Tak lucu bang. Temui kumis uban dan selesaikan ini. Aku akan mengatasinya. Kacau bro. Bagaimana kelanjutannya?